إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخففان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة أو إلى ذكر الله. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari beberapa para sahabat tentang kejadian gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya dengan memanggil dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dan beliau mengatakan bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat, dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana matahari dan bulan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang padanya ada manfaat yang sangat besar, yang tidak samar lagi bagaimana manfaat dari matahari dan juga dari bulan. Yang mana matahari banyak sekali manfaatnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Cukuplah kita mengetahui akan matahari tersebut, kita mengetahui akan besarnya manfaat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Kemudian juga bulan, dengannya manusia bisa mengetahui pergantian waktu, yaitu dengan pergantian bulan-bulan Hijriah adalah berdasarkan dengan peredaran bulan. Kemudian juga dari peredaran bulan tersebut di dalamnya ada ibrah bahwasanya yang namanya waktu itu akan terus berjalan dan akan berakhir, bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah sesuatu yang terus-menerus. Sebagaimana bulan, dia di awalnya kecil, kemudian membesar sampai pada bulan purnama dan akhirnya mengecil lagi, kemudian hilang. Seperti itulah perjalanan kehidupan dunia. Sehingga dia adalah tanda-tanda kekuasaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya gerhana yang dalam bahasa Arab kusuf ataupun khusuf. Dengan adanya gerhana, yaitu dengan tertutupinya matahari tersebut sebagian ataupun keseluruhannya. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian manusia mereka mempunyai keyakinan yang tidak benar, yaitu
itu adalah sebagai tanda kematian orang yang besar atau lahirnya orang yang besar. Ketika ada orang yang lahir ketika pas gerhana, maka ini akan menjadi orang yang besar. Atau dia meninggalnya pas terjadi gerhana, maka dia adalah orang yang besar. Maka Rasulullah SAW membantah keyakinan ini, membantah keyakinan yang diyakini, dan itu adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak benar. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidaklah terjadi gerhana itu karena kematian seseorang atau hidupnya. Karena pada waktu itu meninggal anaknya Rasulullah SAW. Walakin yukhawwifullahu bihi ma'ibadah. Akan tetapi dengan gerhana ini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya. Jadi dia adalah takhwif, untuk menakut-nakuti hambanya. Jadi gerhana itu bukanlah azab. Gerhana itu bukanlah dari zat, secara zatnya dia bukan azab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti, memberikan peringatan bahwasanya di sana ada sebab, di sana ada suatu sebab yang sudah ada, yang dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan azab, yaitu dengan perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Sehingga dari adanya peringatan-peringatan ini, takhwif yang Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia ini, maka bagaimana agar caranya kita bisa mendapatkan keselamatan dan mendapatkan ketentraman dan keamanan, tidak lain adalah dengan luju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada Allah, yaitu salah satunya dengan melaksanakan salat. Sehingga ketika Rasulullah SAW melihat gerhana tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, fafja'u ila shalah, bersegeralah kalian untuk melaksanakan salat. Fafja'u ila zikrillah, bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan keluar dari kekhawatiran dan dari ketakutan dan dari bencana dan malapetaka itu adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, mewujudkan tauhid, meninggalkan kesyirikan dan juga perkara-perkara yang lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mewujudkan peribadahan, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan telah lewat dalam tafsir surat Az-Zariyat suatu asar dari sebagian para ulama salaf yang maknanya, barang siapa mentadabburi penciptaan manusia dirinya, maka dia akan mengetahui bahwasanya dia diciptakan itu untuk beribadah. Dia mentadabburi, merenungi bagaimana dia diciptakan, yaitu dengan adanya tulang rusuk, tulang-tulang rusuk, adanya persendian-persendian, yaitu antara tangan dengan siku dan yang lainnya, kemudian antara kaki dengan badan. Ini adanya tulang rusuk ataupun persendian yang dengannya manusia bisa beribadah. Sehingga kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa melakukan gerakan-gerakan dalam sholat. Seandainya tubuh kita ini satu tulang, dari atas sampai bawah itu satu tulang, nggak akan kita bisa rukuk, akan patah kalau ditekuk. Begitu pula kaki kita ini, kalau tidak ada persendian lutut, pertemuan antara dua tulang ini, kita nggak akan bisa sujud, karena tulangnya satu kesatuan, nggak akan bisa ditekuk dan tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti itu. Maka dari asar tersebut yang sangat indah sekali, seorang kalau dia merenungi penciptaan dirinya, dia mengetahui bahwasanya dia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya beribadah, seorang memang capek. Seorang akan capek, dan itulah memang yang namanya kebaikan ataupun amalan dan ibadah. Kenapa orang yang beribadah itu berat dan orang yang melaksanakan amalan itu merasakan masyaqqah, merasakan
kesusahan dan capek karena kenikmatannya itu dirasakan nanti. Kenikmatannya itu dirasakan tidak sekarang, sehingga capek, sehingga berat. Itu. Kenikmatannya belum dia rasakan, dirasakannya nanti, sehingga dia berusaha terlebih dahulu. Tapi kalau kemaksiatan, kenikmatannya dirasakan sekarang. Nikmatnya dirasakan sekarang, kemudian dia mendapatkan balasan nanti. Sehingga orang yang melaksanakan kemaksiatan itu merasakan kenikmatan. Tapi orang yang beribadah, banyak orang yang tidak mau, dan banyak orang yang berat, capek, letih. Itu. Karena kenikmatannya itu tidak dirasakan sekarang, nanti dirasakannya di negeri akhirat. Itu yang datang dari sebagian para ulama salaf. Sehingga seorang yang telah menjadikan dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala, dia untuk tunduk dan menyerah diri, berserah diri kepada Allah untuk beribadah dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan dia berusaha untuk terus-menerus istiqamah di atas as-siratal mustaqim. Kemudian juga ketika terjadi gerhana, ketika gerhana itu masih ada, maka tetap disyariatkan untuk memperbanyak zikir, berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk bersedekah. Al-muhim dia melaksanakan amalan-amalan apa saja yang lainnya yang dia itu termasuk dari amalan-amalan soleh. Dan banyak sekali amalan-amalan soleh yang telah diterangkan dan telah lewat bersama kita, jalan-jalan kebaikan. Bukan hanya salat, bukan hanya satu saja jenis, tetapi banyak sekali amalan-amalan yang baik yang bisa dilaksanakan oleh seorang manusia. Kemudian juga seorang untuk menyabarkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang syaitan itu sangat pintar sekali. Dia mendatangi kita dari semua arah, dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan dari samping kiri, yang ingin menyeret kita untuk berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang untuk menguatkan dirinya dan juga berusaha untuk meminta pertolongan, dikokohkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya fitnah dan banyaknya kejelekan, dan kita tidak menjamin diri kita akan selamat. Kita tidak bisa menjamin diri kita akan selamat dari banyaknya fitnah yang ada di akhir zaman ini. Oleh karena itu kita hanya meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kekokohan di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga menerima ibadah kita di selama bulan Ramadan ini, apakah itu puasa kita dan juga salat malam, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nasallallahu ta'ala ayuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.